Seperti mana yang kita lihat pada masa-masa yang lalu, semasa PBS pemerintah, kerajaan pusat lain, kerajaan negeri lain, begitu juga sekarang, di mana kerajaan negeri tidak sah keluar kerajaan pusat disebabkan perubahan suasana politik. Sebab itu kita kena ubah, kita kena adjust alignment politik di antara pusat dan negeri. Dan saya percaya rakyat di Tambunan ini dan di Sabah akan mengubah alignment ini supaya kerajaan negeri dan kerajaan pusat adalah kerajaan Perikatan Nasional. Ini penting. Ini penting sebab kerajaan pusat mempunyai tanggung jawab seperti ekonomi, keselamatan, dan juga pendidikan dan kesehatan. Maka itu sekiranya kita tidak sahabat, sudah tentunya peruntukan untuk kita membangunkan negara kita, untuk membangunkan Sabah, untuk membangunkan Tambunan akan tidak sampai kepada tangan kita. Karena selama ini saya melihat, walaupun kita sudah merdeka dan kita sudah bersama-sama menyembuhkan Malaysia selama berapa tahun sudah? 63 tahun. Kebetulan 63 kita bentuk Malaysia. Kebetulan tahun 63 kita merdeka. Dan kebetulan genaplah 63 tahun kita bersama-sama dalam Malaysia. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat, kita masih jauh ketinggalan. Jauh ketinggalan karena kita terlalu banyak berpolitik, buang masa dalam politik. Betul atau tidak? Saya sudah buang banyak masa. Lebih separuh hidup saya adalah berjuang. Dan walaupun kita tetap berjuang sehingga kita mencapai perjuangan itu, saya percaya masanya sudah tiba untuk kita menikmati hasil kemerdekaan dan penubuhan Malaysia. Betul atau tidak? Ramai yang mengatakan, dia bilang, tengok DDJK sudah bersongkong dengan Parti Malaya, dia bilang. Sudah masuk dalam federal, dia bilang. Dia diam-diam sudah itu, dia bilang. Dia dulu bising, dia kuat berjuang, dia membantah anti federal, dia bilang. Yang mengatakan ini, saya tidak akan salah sebab mungkin dia tidak paham yang dalam setiap perjuangan itu, dalam setiap rancangan kita mempunyai strategi-strategi yang tertentu, dan kita mempunyai fasa-fasa di dalam perjuangan kita. Takkan kita berjuang dari tanggal 1 sampailah saya tiada lagi dalam politik. Sana sejak saya dalam tanggal 1 berarti tiada kemajuan. Aku kan tidak kawas ya. Di mana saja perjuangan ke rancangan kita mesti ada rencana. Dan saya memang ada rencana di dalam perjuangan saya
Saya tahu di mana sudah saya di dalam perjuangan saya. Untuk siapa? Saya tidak mau. Saya masih lagi saya teriak-teriak di bawah tangga. Bilalah kita sampai di dalam. Bilalah kita mencapai sesuatu. Kalau kita masih lagi di tahap tangga pertama. Di dalam perjuangan saya, tangga pertama, fase pertama adalah untuk memahami apa itu perjuangan kita. Apa itu Malaysia? Apa kedudukan kita dalam Malaysia? Apa masalahnya? Itu fase pertama. Itu dalam tangga 1. Tetapi hari ini saya bukan di tangga 1 lagi. Saya sudah tanggal 5. Yang lain baru bising. Dan dia mau bising saja sepanjang masa. Iri, dia mengusik. Kenapa iri? Apa pun. Dia sudah ketinggalan. Fase kedua, bila kita sudah paham perjuangan kita. Bila sudah kita tahu apa masalah dia. Kita menuntut. Kita bersuara. Kita bersuara kepada siapa? Takkan kita menyalak itu bukit. Memang kita menegur dan menyuarakan kepada kerajaan pusat. Betul kan tidak? Betul. Kepada rakan-rakan kita yang menubuhkan Malaysia. Bila kita menegur, sudah tentu pada fase kedua mereka marah kita. Dia yang tidak suka, saya bukan mulut untuk menuntut, menegur apa kurang dan apa yang kita tidak suka. Apalagi pada waktu itu saya bukan orang politik, saya hanya seorang rakyat yang diberikan anugerah untuk memahami masalah. Bila saya bersuara pada waktu itu mereka tidak suka, dan pada waktu itu Perdana Menteri pakai saya. Siapa Perdana Menteri waktu itu? Mahathir. Dia panggil saya, dia bilang, "Jeffrey, kau ini nakal." Tuh laporan SP bilang kau ini mengajar rakyat apa yang dia tidak tahu. Dia bilang jangan ajar rakyat apa yang mereka tidak tahu. Saya pun berpikir, saya tengok dia, maka dia cakap atau saya tulis. Saya tidak percaya seorang Perdana Menteri mengatakan kepada saya, jangan ajar rakyat apa yang dia tidak tahu. Bukankah itu tanggung jawab kita untuk mengajar rakyat apa yang dia tidak tahu supaya dia sadar, dia tahu. Saya ingat itu tanggung jawab saya. Tapi kerajaan pusat pada waktu itu tidak mau. Dia tidak mau saya sadarkan rakyat tentang sabah hak sabah dan sebagainya. Maka timbullah konfrontasi antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, dan sayalah diburu. Saya diburu sehinggalah saya ditahan, dipenjarakan selama 2 tahun 7 bulan. Sempat bagi saya bikin lagu Langat Bentak Kepenting. Nah, saya masuk penjara itu fase ketiga. Bila saya keluar, dibebaskan dengan syarat saya tidak berpolitik. Saya kena buang negeri sana di negeri 9. Namun dia tahu saya kena buang negeri di kaulik mah
Tetapi pada waktu itu saya akan jaga, saya tidak mau tinggal di rumah. Saya tahu nanti saya akan jaga, saya tinggal di hotel. Sebab itu tempat awal. Jadi susah orang mau meminta siapa datang, siapa keluar. Itu lain cerita lah. Tapi saya ke luar negeri, tiba-tiba melihat raya di Sabah, dia orang bebaskan saya. Ada video itu saya pulang. Siapa yang ada Pak? Ada kan? Bila saya pulang, saya terpaksa ditarik masuk politik. Saya tidak mau. Saya ini pejuang, saya bukan orang politik. Saya tidak suka ini politik. Tapi rakyat Bingkul. Tidak pun saya kenal dia orang betul-betul. Tapi dia orang mau saya menjadi wakil rakyat. Bertanding. Pada waktu itu pemimpin BDS beritahu rakyat, ada kokoti pun kino dia no lao no malo nan bertiria hila tutok ta. No lao no nan karana ka. Karena apa di? Sebab bila saya keluar, saya masih lagi berjuang. Saya tidak berhenti. Saya tidak berhenti karena saya percaya apa yang saya cakap betul. Sangal tapi apa? Kemudian penting. Sangat. Jadi jangan panggil saya orang gila. Jadi tujuan saya mendidik rakyat. Saya buat apa yang Tun Mahathir cakap jangan buat, saya buat. Sebab saya percaya ini adalah betul. Saya mau kasih tahu, kasih paham semua rakyat. Kedudukan kita di dalam Malaysia kita akan hati. Hak kita tidak dipedulikan. Rakyat bangkit. Parti-parti politik, pemimpin-pemimpin terus buka mata. Dalam PRU 14, bukan kamu tidak tahu, semua parti politik, semua pemimpin politik, termasuk Tun Mahathir pun jadi gila. Sebab dalam manifesto mereka pun menjanjikan pelaksanaan hak sabar. Betul kan tidak? Berarti sebenarnya saya bukan orang gila. Sebab kalau saya orang gila, kenapa dia orang ikut orang gila? Menjadi gila. Dia hanya menggambarkan bahwa saya cakap benar. Dan perjuangan itu adalah benar untuk Sabah dan masa depan kita. Itu fase keempat, fourth stage dalam perjuangan, di mana saya tidak ada masalah lagi untuk mereka paham dan menerima bahwa kita ada tuntutan, kita ada hak yang belum ditunaikan, dan kita ada ketidakpuasan hati. Semua menerima. Mahathir pun menerima. Aku. Tetapi dan inilah kekecewaan kita bila dia menjadi Perdana Menteri yang kedua kali. Dia bilang manifesto bukan baik. Jadi tiada niat untuk melaksanakan apa di dalam perjanjian atau di dalam manifesto. Walaupun dia tunggu satu jabatan kuasa khas, kabinet. Tetapi jabatan kuasa khas itu setakat untuk membincang, merunding. Itu dah hak kita yang kita sering sebutkan. Hak kita, hak hasil kita, hak minyak kita. Sebenarnya tidak ada di dalam itu agenda mereka. Yang ada kecil-kecil, benda-benda yang kecil, yang
sudah ketara di dalam pemerintahan. Maka itu dalam tahap keempat itu, stage 4 dalam perjuangan ini, orang sudah paham kata tiada pelaksanaan, tiada juga yang bertindakan. Mujurlah tiba-tiba kerjaan PA jatuh. Dan tiba-tiba timbul satu Perdana Menteri baru. Itu pun kita yang menentukan. Kita adalah antara penentu memastikan ada Perdana Menteri baru. Walaupun saya hanya satu kursi. Satu kursi palembang namanya ngabeli kesari menunggu perikatan. Nah, berlakulah satu episode baru di dalam sejarah kita, di mana kita naik ke tangga nomor 5, yaitu merealisasikan tuntutan kita. Sekarang saya bukan lagi di luar kerajaan pusat. Saya sudah masuk, tiba-tiba saya tidak tahu. Mungkin Tuhan bagi saya kan arah berjabatan sini di negeri. Bila kita tumbuh kerajaan, saya jadi timbangan ketua menteri pertanian. Si tangau pula menangau. 2 hari nak kepiat. Siang. Tiba-tiba saya tidak sangka pun, mungkin Tuhan bagi bilang karma. Oke, kau hilang ini, saya bagi kau ini. Masuk saya jadi timbalan menteri. Masuk ke Tuhan. Nah, dalam itu pusingan hidup, saya di dalam Perikatan Nasional. Saya juga sekarang juga terlibat menumbuhkan perikatan. Kalau kita lihat itu pendaftaran Perikatan Nasional, kita boleh nampak pengurus Sri Muhyiddin Perdana Menteri, dan saya adalah timbalan pengurus. Ini berarti Perikatan Nasional ini adalah kita punya. Bukan macam BN itu di orang tubuh kita ikut, PH di orang tubuh kita ikut. Tetapi Perikatan Nasional ini kita sama-sama tubuh. Kita wujudkan ini, kita buat, kita jadikan ini sebagai jentera kita bersama dari peringkat pusat. Maka itu tidak ada salah dan tepat pada kita untuk mengundi hati kita sendiri di peringkat nasional. Partista kita guna sebagai saluran kita, tetapi di atas di peringkat pusat kita berkumpul di dalam pasukan kita. Pasukan kita adalah pasukan Perikatan Nasional. BN, pasukan BN. PH semua warisan orang lain pasukan. Kita lawan pasukan. Ya. Jadi sebenarnya kawan kita partai PBS sepatutnya dalam pasukan ini. Tapi dia takut mau pakai ini Perikatan Nasional. Kita sudah pakai kursi. Kita sudah bagi kursi. Kita dapat sedikit saja. Di antara PBS kita ada 23 kursi. Patutnya dia bagi 12 kan ya? Dia tidak mau bagi 12, dia mau satu juga. Lama-lama saya dapat 8 nanti dia. Saya lupa kamu dah. Saya kecewa, tapi saya juga bilang oke lah. Yang penting jangan kita bertemu. Ya, jangan kita belakang.
Mau jaga 15, saya jaga 8. Dia orang setuju. Dia orang angkat lagi, angkat sumpah. Dia bilang, tidak akan langgar. Satu kali penamaan calon dia langgar, saya 8 kursi. Pengkur lagi dia hari, ngapain? Jadi saya kecewa sebab kita ini sepatutnya mulai bersatu. Mulut tak ada kantor, tiba-tiba begini. Jadi biarlah. Kamu dia apa lagi berlima? Dia langgar. Saya habis jalan bilang guys, bilang ini kursi kami punya. Saya bilang mana ada ini rakyat punya, rakyat ambil, rakyat bagi. Rakyat yang menentukan, betul atau tidak? Betul. Saya harap kali ini tentukan, pastikan kursi kita di tabunan adalah kursi Perikatan Nasional. Entah kenapa dia orang mau kukuh semua. Sedangkan tidak penting baik itu angka. Kadang-kadang penting, tetapi dalam isu kekuatan kita untuk berjuang itu bukan angka yang penting, tetapi quality angka itu. Betul kan? Kalau kita ada 100 tapi ayam mati, dia akan gunakan. Kalau kita ada 1, quality dia bagus, kuat, berani dan sebagainya, dia punya power 1 lebih kuat daripada 100. Betul? Maka yang penting sebenarnya di dalam perjuangan adalah peranan kita. Dan kita punya effectiveness. Kita punya kekuatan untuk mencapai sesuatu. Bukan menunduk sesuatu, tetapi mencapai sesuatu. Kalau duduk, tapi tiada pencapaian, tiada guna. Lama sudah kita siap tengok politik ini sebenarnya bergantung kepada pimpinan, bergantung kepada wakil rakyat. Kalau dia betul-betul berjuang, dia akan capai lebih banyak daripada yang dia sudah rencana. Dan inilah tujuan saya masuk politik, adalah supaya saya boleh mencapaikan untuk kita, untuk rakyat, untuk siapa lebih daripada apa yang saya boleh buat satu orang. Atas sokongan kamu, kita boleh mencapai lebih banyak, kita boleh buat lebih banyak bila wakil rakyat paham rakyat, rakyat paham wakil rakyat. Betul kan tidak? Betul. Jadi saya harap inilah kedudukan kita. Dan dalam masa yang perjuangan itu kita sudah dalam peringkat 5. Saya dalam kerjaan sekarang. Buat apa lagi saya teriak-teriak macam saya masih dalam tanggal 1. Kenapa dia orang masih mau saya di tanggal 1? Saya sudah di tanggal 5. Mencapai sudah ada atur kita. Dia orang masih teriak di bawah. Saya tidak mau pergi bawah lagi, saya mau pergi atas lagi. Nah, pahamlah di mana kita di dalam perjuangan kita dalam kerjaan sekarang. Saya mau mencapaikan apa yang kita idam-idamkan selama ini. Dan saya perlu ini kursi supaya saya boleh bantu orang Temunan. Sebagai presiden parti, saya perlu ada kaki di peringkat negeri dan ada kaki, ada tempat, ada kedudukan di peringkat pusat. Supaya saya boleh bawa pembangunan, saya boleh mempengaruhi kerajaan di peringkat pusat dan di peringkat negeri. Saya boleh tegur mereka, saya boleh bantu mereka, dan saya boleh bantu rakyat lebih daripada calon-calon yang lain, saudara-saudara. Calon lain kalau dia menang pun paling-paling dia pergi dewan undangan negeri,
kalau tidak membentuk kerajaan, Anda dia jadi opposition, apa dia boleh bawa? Kalau dia bentuk kerajaan pun, ya kerajaan negeri dia tidak sehaluan dengan kerajaan besar. Tetapi kalau saya yang dimenangkan diundi oleh rakyat, saya boleh ada peruntukan dari negeri, saya boleh peruntukan dari pusat. Saya bantu kita. Dan kita boleh mencapaikan lebih banyak. Sekiranya saya menjadi wakil rakyat kamu kali ini. Boleh nggak? Boleh. Jadi terang sudah. Lagi bersuluh. Apa keputusan kamu? Boleh nggak? Kalau boleh kita semua 100% di kawasan ini, apalagi di Kuala Bangsap ini, di mungkin Mensorulung ini, karena proyek pertama yang saya akan bawa untuk mengubah ekonomi kita di Tambunan ini adalah di Kuala Bangsap. Nampak selama ini di Kuala Bangsap itu ada apa? Balai raya, ya. Ada ikan lah. Tapi selain daripada itu ada apa? Ini bawang mentali. Kita akan ubah. Di Tambunan ada 7 mungkin. Kita akan pusatkan ekonomi, bina pusat-pusat ekonomi di 7 mungkin di Tambunan ini. Pemusatan ekonomi dan juga pentadbiran akan melonjakkan ekonomi kita di kampung-kampung. Karena kita akan memperkenalkan sistem ekonomi, sistem baru dalam pembangunan yang belum pernah dilaksanakan di mana-mana tempat. Bermula kita di Tambunan, di Monsok. Kalau kita berjaya, kita akan laksanakan di seluruh sana, malah di seluruh dunia. Saya tidak mau cerita banyak tentang itu sebab saya sudah cerita di sini sana. Tapi kita akan ubah ekonomi kita berasaskan pertanian, berasaskan ekoturism, berasaskan kepada budaya dan adat. Itu adalah aset kita yang perlu kita bangunkan untuk asas ekonomi kita di Tambunan. Nah, sekiranya ini kita lakukan, bayangkanlah di Kuala Bangsap ada satu pusat ekonomi dan pertanian. Segala tanah-tanah yang ada kita urus untuk dibangunkan secara komersial. Dan pengeluaran hasil-hasilnya semua kita hantar dalam satu pusat. Dan pusat ini melalui sistem RGS akan membayar kita hasil kita. Tidak payah lagi kita pergi tamu-tamu sana, tetapi kita dapat hasil dia. Terus kita dapat duit. Terus kampus besar bukit kita. Biasanya kita mau pergi kedai sana, mau beli barang keperluan rumah, itu pun tidak perlu. Kita ada kedai-kedai supermarket di sini, Monsok dari Kuala kita buat. Di segala keperluan kita di sana juga. Ya. Segala keperluan pentadbiran kita, ketua kampung, ya ada pejabat di sana, pengurusi NPKK dan sebagainya. Kita juga ada tempat-tempat gerai-gerai kita untuk penjualan makanan dan minuman tradisi.
Jadi ini adalah rancangan kita, dan kita akan ubah landscape pembangunan. Tetapi balik kepada tahap kelima tadi, kita pergi phase 5. Kita dalam phase 5 sekarang, dalam melaksanakan tuntutan kita. Dalam pelaksanaan tuntutan kita ini, kerajaan yang kita tubuhkan, kerajaan pusat. Sekarang saya di dalam kerajaan telah bersetuju sebagai langkah pertama menubuhkan Kementerian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Kementerian ini akan memastikan pelaksanaan perjanjian Malaysia dan hak-hak kita di dalam perlembagaan Malaysia. Ya. Jadi ini fokus kita sekarang, pelaksanaan, apalagi tidak payahlah mau ruding-ruding dan sebagainya. Tidak payah buat ini jawatan kuasa. Tetapi untuk kementerian baru ini melaksanakan hak kita di dalam perlembagaan dan perjanjian Malaysia, kita mesti ada satu majelis tertinggi di antara Sabah, Sarawak, dan Semenanjung untuk mengkoordinasikan pelaksanaan ini. Ya, itulah sebab Perdana Menteri baru ini mengumumkan satu majelis, apa dia panggil? MA 63 Majelis Council, ya, Majelis Pelaksanaan MA 63. Oke, ini berarti kerajaan negeri, kerajaan pusat yang ada sekarang, Perdana Menteri yang ada sekarang serius untuk melaksanakan. Jadi saya di sana sudah, kita mau laksanakan, kita hampir sampai kepada perjuangan kita untuk merealisasikan ketidakpuasan hati kita selama ini. Oleh sebab itu, saya tidak balik kepada peringkat 1 untuk teriak-teriak bising-bising kepada kerajaan pusat. Sebab sekarang saya di dalam kerajaan pusat. Inilah peringkat kelima, yaitu peringkat pelaksanaan, merealisasikan impian kita yang kita telah paham di dalam peringkat 1, kita telah suarakan di dalam peringkat kedua, dan kita telah berselisih paham, kita tuntut yang tidak mau dalam peringkat 3. Peringkat 4 kita kasih paham rakyat semua, dan pemimpin politik. Dia orang sudah paham, dia orang juga mau menuntut, mau laksanakan. Dan masa ini apalagi kita mau menuntut, apalagi mau kasih paham, dia orang sudah paham, dan kita sudah tuntut. Sekarang masanya adalah pelaksanaan peringkat 5. Betul atau tidak? Nah, dan kita juga bersama-sama dengan Sarawak dalam usaha ini. First time kerajaan Sarawak dan kita di Sabah sehaluan dengan kerajaan pusat. Hanya kerajaan negeri perlu ditentukan supaya kerajaan negeri juga sehaluan dengan kerajaan pusat. Berarti kerajaan Sarawak, kerajaan Malaysia, kerajaan Sabah mesti dalam satu package perikatan nasional. Sebab itulah kita akan pilih pemimpin kita di sini, tubuh kerajaan baru, yaitu kerajaan perikatan nasional, kerajaan kita. Boleh? Boleh. Jangan lagi suruh saya balik sama tangga 1 kilo. Dan kalau ada itu orang cakap-cakap begini-begini, Jeffrey dulu begini, Jeffrey sekarang begini. Ya, sebab saya sudah dalam fasa kelima.
Saya tidak mau berhenti, saya tidak mau balik kepada peringkat satu. Berarti setahu yang lain. Yang lain itu baru mulai berjuang, baru mulai mau jadi hero, tapi orang-orang, tapi sana belakang ketinggalan, kita sudah sana. Sebab itu cara saya lain sekarang, sebab strategi saya lain sekarang, sebab kita dalam tahap kelima. We are in phase 5. Saya jangkakan ini perjuangan adalah ada 6 fasa. 6. Oke, fasa ke-6 sama ada kita berjaya atau kita gagal. Kalau kita berjaya, Malaysia akan menjadi satu negara yang makmur dan kita bermakmur bersama-sama dengan Sarawak dan Pelaya. Dan Malaysia akan jadi Malaysia yang kita selama ini dan bapak-bapak kemerdekaan telah inginkan. Kita tidak mau dijajah, kita mau merdeka di dalam sama-sama dalam Malaysia, membentuk satu persekutuan yang memberikan kita ruang, tempat dan peranan bersama dengan Sarawak dan Pelaya. Itu peringkat. Kalau tidak, kalau kita gagal, Malaysia akan hancur. Peringkat 6. Kita berjaya atau hancur? Di mana yang kamu mau? Hancur kah berjaya? Berjaya. Nah, kalau macam itu, sokonglah calon-calon Perikatan Nasional, saudara-saudara. Saya mau kita berjaya. Saya mau Sabah berjaya. Saya mau rakyat berjaya. Sebab itu kita mesti sehaluan. Di dalam politik kita mesti mempunyai sesuatu perjuangan. Kalau parti politik itu tiada perjuangan sama sekali, hanya main politik, politik cari makan, jangan peduli, jangan masuk parti itu. Tapi saya tengok parti-parti politik 90% adalah politik cari makan. Politik saya adalah politik perjuangan. Inilah landasan yang tepat. Sebab itulah saya mau lebih ramai lagi pejuang kita. Saya mau pemimpin-pemimpin muda. Saya sudah tua. Kita mau angkat pemimpin-pemimpin muda. Kita jangan takut peranan pemimpin-pemimpin muda. Lebih ramai orang muda yang berkaliber lebih baik. Supaya saya goyang kaki, yang lain angkat. Banyak sudah bahasa ini. Jadi berilah semasa saya ada di sini, gunakanlah saya sebagai pemimpin kamu untuk kebaikan kita bersama. Ya. Pengundi muda mungkin dalam pilihan raya yang akan datang nanti mereka akan berperanan, boleh mengundi dan boleh memimpin. Tetapi pada kali ini belajarlah untuk berjuang, belajarlah untuk berkorban, belajarlah untuk bekerja sama, bekerjalah untuk memimpin. Jangan hilang peluang ini supaya satu hari nanti kita akan tahu bagaimana memimpin, kita akan tahu bagaimana untuk bersatu, bagaimana untuk berjuang, berkorban. Dalam politik kita kena tahu politik itu kotor. Bukan karena politik kotor, tetapi orang adalah kotor dalam politik, mengotorkan politik. Mereka cakap yang tidak betul, lihat mereka memperbodohkan rakyat, mereka memfitnahkan, macam-macam dia buat. Dia bilang ini Jokri gila, ini Jokri kita apa lagi, macam-macamnya dia orang cakap. Tapi saya bagi kamu satu contoh. Kalau orang bilang
kau bodoh, tapi kau bukan bodoh, buat apa kamu percaya dia kau bodoh? Kau jadi bodoh kan enggak? Kalau dia bilang kau jahat, tapi kau tahu kau bukan jahat, buat apa kamu percaya dia saya jahat? Biarlah dia cakap apa dia mau. Sebab yang merugi dia bukan saya. Betul kan tidak? Satu hari sebagai contoh, ada seorang cigo jumpa saya. Dia mau masuk tapi dia mau ikut. Dia tidak mau beritahu siapa. Jadi di dalam pergaulan kami dia bilang, macam mana Datuk boleh tahan ini orang cakap buruk, hantam kau kiri kanan macam mana, memfitnah lah dia bilang. Jadi saya bilang, saya oke, kalau dia bilang saya gila, tapi saya tidak gila, betapa saya belayan dia saya bilang. Jadi saya bagi contoh, saya bilang satu hari ada seorang tua Datuk, dia datang kepada saya. Dan dia bilang minta ampun, betul-betul minta ampun, minta maaf dia bilang. Saya tengok orang, saya bilang apa salah kau pada saya? Dia bilang kau belum tahu lagi. Dia bilang saya yang paling jahat kepada kau, saya paling hantam sama kau, saya cakap jahat kepada kau, saya cakap begini-begini. Jadi sekarang saya minta maaf, saya minta ampun. Tiba-tiba itu orang gapan saya menangis. Dia menangis. Jadi saya bilang, kenapa kau menangis? Dia bilang, sebab saya pun begitu dulu, sebab saya tahu saya jahat sama kau. Nah, kan? Bukan saya yang sakit, yang orang yang menghantam, yang memfitnah, dia yang akan rasa kemudian, sebab dia tahu itu tidak betul. Tapi kebanyakan orang terikut-ikut, dia tidak tahu pun kebenaran, tetapi dia ikut, dia menghantam karena kepercayaan politik bukan fakta. Dan inilah lumrah manusia. Jadi politik itu tidak betul, pemain politik yang betul. Jadi begitulah kita di dalam hidup kita. Memang bukan semua orang suka sama kita, bukan semua orang mau suka kita, tapi itu adalah kehidupan manusia. Memang begitu. Memang ada yang tidak suka, ada yang suka, ada yang benci lagi. Tapi terpulang kepada kita, semadang kita mau layan itu yang membenci atau tidak. Sebab kalau kita layan, kita jadi pembenci. Maka itu percaya pada diri sendiri. Jangan terlalu layan dan menjadi emosi kepada cakap-cakap orang lain. Boleh nggak? Di dalam politik ini memang ada yang cakap, saya bilang, saya tengok pun dalam kampanye ini memang masih banyak yang memburuk-burukan saya di camp sebelah. Tapi biarlah, dia orang burukan saya, tapi kalau itu bukan saya, satu hari nanti dia sadar juga. Sebab satu hari nanti dia pulang juga, pulang kepada Bapak di surga. Betul kan? Jadi di dalam pilihan raya ini ada 6 calon. Saya nomor 6. Saya minta dari itu nomor 1 nggak, binakan. Supaya senang orang nampak nomor 1 kan kuda. Jadi saya dapat nomor 6 kuda, diuncit pula. Uncit lah. Tapi itu nomor 6 adalah my lucky number. Jadi dalam pilihan raya ini saya tidak mau cakap pasal calon-calon yang lain.
Hanya saya mau cerita pasal kita. Saya ada rancangan untuk penggunaan dan saya mau bantu, dan saya percaya di antara calon-calon ini, saya percaya kamu akan lebih untung sekiranya saya menjadi wakil rakyat di Tomohon. Kalau apapun musuh politik kita cakap, kita tahu dalam diri kita sendiri siapa calon yang harus kita undi. Jadi calon yang kita undi, calon nomor 6. Calon nomor 6. Peningkatan. Peningkatan. Ini kali lah. Kali balik berdiri sama-sama. Sebab saya tahu kamu ni kokot pahit luwak kan. Ni khusus mau usul luwak. Itu. Jadi saya minta kamu, saya memohon daripada kamu untuk berikan saya sokongan untuk kamu. Sokong saya untuk kamu. Boleh gak? Boleh. Nikalilah. 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 Berisan. Berikan. Berikan. Nikalilah. Oke, mana itu lagu? Ya. Ya, terima kasih. Nikalilah. Oke lah tuh. Boleh semayal ya. Sampai penjarakan. Hai. Siapa benar-benar yang menandakan? Hari-hari semua, hari kita ikut hati sama-sama. Semua mari kita berjuang pemidasan kita orang Borneo. Kita bukan lain kali. Kalau takut, kau jangan berani-berani. Kalau berani, kau jangan takut-takut. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang bila lagi. Kita pasti ada. Armando.